Karena cuma 7 menit saya tidak mau baca ayatnya, tapi ayatnya ada di Alkitab Markus 10 ayat 17 sampai 31. Percayalah saudara-saudara, yang mendorong saya untuk covering preaching itu karena saya ditraktir makan siang oleh salah satu jemaat yang baik hati. Lalu sementara makan siang saudara-saudara, saya tanya satu pertanyaannya Alkitabiah, tetapi pertanyaan itu membuat saya banyak berpikir sesudah makan siang itu. Gitu ya. Pertanyaannya itu adalah pertanyaan begini. Pastor, jelaskan kepada saya, atau kurang lebih ya, apa arti orang kaya sukar masuk surga? Itu saudara-saudara bikin rusuk babi langsung tatlan entero. Bagus saya. Tapi ini pertanyaan yang penting, jelaskan. Bagaimana kita orang Kristen bisa menjelaskan itu diucapkan oleh Yesus sendiri. Di Markus ini pasal 10, Yesus bilang begini, alangkah sukarnya orang kaya untuk masuk surga. Kalau ini perkataan Yesus dan kita terima begitu aja, maka kemungkinan saudara-saudara, surga yang akan kita temui nanti itu terdiri atas banyak orang miskin, gembel, pengemis, betul nggak? Tetapi saya yakin ayat itu nggak seperti itu. Lalu saya baca lagi saudara-saudara konteksnya. Ternyata konteksnya ini gara-gara ada satu orang kaya. Jadi ada satu anak muda kaya. Supaya lebih dramatis sedikit ya. Mungkin kalau dia zaman ini dia pergi gereja pakai Rolls Royce. Ganteng. Dia bukan cuma kaya saudara-saudara. Dia rohani men. Rohani. Taat bergereja seperti Kak Nak bilang tadi. Cinta gereja, rajin basumbang, suka memberi. Siapa yang gak suka cowok kayak gitu? Halo, yang cewek-cewek angkat tangan bilang saya. Tante-tante jangan angkat tangan gitu ya. Sudah ganteng, rohani. Banyak orang ganteng tapi gak rohani, betul gak? Ganteng, rohani, kaya. Triple action itu saudara. Ganteng, rohani, kaya. Banyak yang di pasaran banyak gini. Ganteng, rohani, tidak kaya. Banyak di situ. Ada juga rohani, kaya, kurang ganteng. Kasihan juga dia gitu ya. Ada yang, apalagi yang kita belum bilang. Nggak ganteng, nggak kaya, merohani. Aduh, itu dia. Ada juga satu gen gitu. Nggak ganteng, nggak kaya, tapi rohani lah, adalah satu nilai tambah gitu ya. Ya kalau di kategori ndak ganteng, ndak kaya, ndak rohani tentu tereliminasi otomatis gitu ya. Nah ini ganteng, kaya, rohani. Datang Pak Tuhan Yesus, kau bilang begini, guru yang baik. Cie. Ini saking rohaninya dia bilang guru yang baik. Apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Bagus dong, DP Destiny adalah hidup yang kekal. Guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku dapat hidup yang kekal? Lalu menariknya Yesus bilang begini, kapan Anda bilang kita baik? Sebenarnya ini pertanyaan provokatif. Kapan Anda bilang kita baik? Yang baik itu cuma Tuhan. Kalau dia dah mengaku begini, oh karena kita percaya engkau adalah Tuhan, selesai masalah. Tapi dia tidak begitu. Waktu Yesus dusu dengan pertanyaan ini, mengapa kau katakan aku baik? Karena di Alkitab ditulis tidak ada seorang pun yang baik. Dalam perdebatan dengan tim pastor, bukan perdebatan, dalam doa tim pastoral hari kapan itu? Hari Sabtu mungkin saya bicara tentang satu bagian Alkitab yang memang satu mahasiswa bilang begini, pastor rupanya di tahun itu memang tidak ada lagi yang baik. Saya bilang begini, bukan cuma tahun itu, sampai hari ini tidak ada manusia yang baik. Tidak ada manusia yang baik itu cuma Allah. Yesus bilang, kalau kamu lihat orang kelihatan baik, nomor satu itu karena dia punya Yesus dalam hatinya. Karena kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kita kehilangan semua kebaikan kita. So kalau saudara ketemu dengan orang baik, itu bukan karena dia memang baik. Yang ada di dunia ini cuma orang jahat yang so diselamatkan oleh Yesus, dan di dalam hidupnya lahirlah buah roh yang namanya kebaikan. Kalau ada yang lain kelihatan baik, trust me, dia sudah gak baik. Tapi di dunia ini gak ada yang baik. Makanya Yesus bilang, yang baik itu cuma Allah.
Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Lalu Yesus bilang, kamu pasti tahu dong, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu anak muda itu bilang begini, guru, semua yang guru ajarkan itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Wow, luar biasa. Lalu Yesus bilang, jadi masih muda orang ini so taat agama, kira-kira begitu. Tapi kemudian lihat ya, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, cuma satu ngambil kekurangan. Pergi, jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi Yesus menjawab pertanyaan anak muda yang kaya, ganteng dan rohani itu dengan jawaban begini. Tuhan Yesus kasih step begini ya, karena kalau ngana benar-benar suka mau dapat hidup yang kekal. 1, pergi. 2, jual semua yang kamu punya. 3, bagikan hasilnya kepada orang-orang miskin. Lalu yang keempat, datang balik ulang Pak Yesus dan ikutlah aku. Sebenarnya bagian mana yang akan membawa dia pada keselamatan? Bagian yang paling terakhir, ikutlah aku. Itu nomor 1, 2, 3 dan 4 itu Yesus cuma ada tes. Tapi dia tidak lolos tes itu. Keluarlah ayat yang paling fenomenal. Karena apa yang terjadi? Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Ngana katu datang di gereja bawa Rolls Royce kong pendeta bilang begini, saya tinggal tuh kunci kalau ngana cinta Yesus. Kan kalian akan kecewa, pergi kasih viral, ada gila pendeta mata duitan. Betul nggak? Ini situasi yang melambangkan kita banget. Lalu ini ada hal yang lucu. Ayat 23, baru keluarlah pernyataan statement yang fenomenal. Yesus memandang murid-muridnya, perhatikan saya. Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Ayat 24, sudah lihat ya. Murid-muridnya tercengang mendengar, tambah 7 menit. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Jadi waktu dengar alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga, murid-murid tercengang. Lalu Yesus bilang begini, anak-anakku, ulang lagi, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ayat 26, apa yang terjadi? Mereka makin gempar dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Waktu ini perhatikan ya, Yesus memandang dua orang, dia bilang begini, sukar orang kaya masuk surga, lebih gampang unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Abis itu orang gempar. Pertanyaannya, mengapa mereka gempar? Mengapa mereka gempar? Cuma satu alasan yang paling bisa diterima, karena dorang semua juga orang kaya. Banyak orang berpikir murid Yesus orang susah. Ya enggak semua orang susah. Ada beberapa yang susah, maar enggak semua orang susah. Kasih cerita, ini versi sekarang ya. Profesi murid Yesus, saudara boleh Google, cuma kok DP bahasa talalu kuno. Jadi tanya, Simon Petrus, dia adalah pemilik kapal, bos. Dia pemilik kapal, Andreas bekerja pada dia, jadi dia bos sebenarnya. Kalau hari ini saudara sudah ada kapal melaut, saudara juragan, betul enggak? Nah tahun itu Petrus pemilik kapal, DP kapal banyak. Andreas dan DP saudara-saudara bekerja pada dia, jadi sebenarnya dia bos tukang tangkap ikan, bukan nelayan biasa. Lalu kemudian Andreas bekerja pada Petrus. Yakobus dia adalah pembicara dan kemudian dia sebelumnya bekerja nelayan juga. Jadi orang ini gangster nelayan kurang lebih gitu ya. Lalu ada yang enggak ditulis, Thomas nih tahu kerja apa enggak ditulis gitu ya. Bartolomeus juga dia enggak ditulis apa, tapi ada Matius pemungut cukai.
Departemen Keuangan, Bea dan Cukai hari ini itu Matius pekerjaan. Oke, bekerja kepada Sri Mulyani. Lalu kemudian ya kalau ditangkap-tangkap yang lalu, ya begitu dorang memang di situ dia pekerjaan. Sama, ada 2 murid Yesus yang kerja di Bea Cukai, saudara-saudara. Yang satu Matius, yang kedua Yakobus anak Alfeus. Tadeus enggak tahu kerja apa. Simon orang Selot, preman, saudara-saudara. Siapa bilang preman enggak ada doi? Banyak doi preman. Zaman dulu dan zaman sekarang. Yudas Iskariot, human trafficking, pedagang manusia. Itu kurang data tambah. Kurang dapat tahu terakhir soalnya DP pekerjaan gitu ya. Nggak ada sejarahnya terakhir. Deng Tuhan Yesus dia jual. Apalagi cuma cewek-cewek. Sekarang saudara-saudara, bisnis human trafficking itu paling susah dimusnahkan. Ini tahu karena apa? Jadi sekarang gereja lagi banyak yayasan yang kemudian bantu untuk supaya rupanya orang berguru Pak Yudas. Murid-murid yang lain, Paulus pedagang tenda, ya, pedagang tenda tahun itu. Karena dorang tinggal di kota-kota seperti itu, pedagang tenda itu, dorang memang gak baking rumah seperti orang sekarang, dorang memang cuma tinggal di tenda. Jadi kalau kita bilang DP bahasa sekarang, Paulus itu pedagang properti kalau hari ini. DP bisnis utama adalah properti. Dorcas, perancang busana terkenal. Waktu dia mati, semua wanita-wanita yang pakai DP baju rancangan, waktu dia mati semua wanita-wanita yang dia pernah jual akang baju atau berbagi akang baju pakai DP baju rancangan. Saya tunjuk, kalau dia ada kasih 10, tuh 10 orang bawa ini Dorcas ada kasih 4 orang. Lalu kemudian Lukas, seorang dokter, Nikodemus, Sanhedrin, kalau sekarang itu anggota dewan. Jadi orang sebenarnya tidak miskin. Makanya waktu Yesus bilang begini, alangkah sukarnya orang kaya masuk surga. Orang langsung, gemparlah murid-murid. Karena orang bilang begini, jadi orang tidak apa. Tapi tenang saudara-saudara. Ayat 27, Yesus memandang mereka. Yesus tahu kok kalau orang gempar. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bilang amin. Jadi Yesus bilang, menurut kamu susah masuk surga karena kamu kaya semua, tapi itu mungkin bagi Allah. Apakah ini pembicaraan selesai? Nyanda, manusia tetap manusia. Ayat selanjutnya, Petrus dusu Pak Yesus. Petrus pemilik kapal. Yesus, kami ini loh, kami sudah meninggalkan segala sesuatunya untuk Engkau. Dia bilang apa? Kau mau dapat apa? Masih otak bisnis. Yesus so bilang orang kaya sukar masuk surga, dia dusu. Yesus no begini dah. Sekarang ini orang so meninggalkan segala sesuatu. Tak so jual tapi dia tidak jual tapi perahu. Tak so sepa orang lain tapi perahu. Semua tak so kasih. So tinggal demi mengikut Engkau. Kong habis itu apa dah? Yesus jawab. Ini jawaban Yesus saudara-saudara ya. Kita baca dari Alkitab supaya saudara dengar sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima 100 kali lipat. Kok gak ada amin sih? Yesus bilang sekarang ini juga, bukan nanti di surga. Ulangi ya, kita baca supaya saudara tahu itu dari Alkitab. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, meninggalkan segala sesuatunya demi Kristus, orang itu sekarang, Yesus pakai kalimatnya, orang itu sekarang, diulang lagi kata-katanya. Pada masa ini, so bilang sekarang, diperkuat lagi pada masa ini, juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal.
Yesus kunci dengan kalimat ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yesus mau bilang begini Pak Torang, semua yang kamu berikan untuk kerajaan Allah demi Kristus, kamu akan terima di masa sekarang 100 kali lipat. Bukan nanti saudara-saudara, dan kamu akan menerima hidup yang kekal. Double bonus, bilang orang di kanan di sini, kamu akan menerima double bonus. Di bumi terima, di surga terima. Amin. Kong dia bilang, jangan terlalu sedih. Tuh kamu dapat lihat sukses sekarang. Kalau dorang sukses tanpa Tuhan, dorang akan kamu tinggalkan. Kadang orang lihat ada orang yang maaf ya, tanpa Tuhan, nyendak setia, tapi dorang hidup bagus. Dorang lebih sukses daripada orang yang rajin masuk gereja. Dorang dapat lihat lebih kaya daripada orang yang rajin bayar perpuluhan. Dapat lihat orang tuh di muka. Kong Yesus bilang begini, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan terakhir akan terjadi dahulu. Dalam bahasa Manado, Yesus bilang begini, sefor padorang. Tapi saya akan menunjukkan kalau kamu sungguh-sungguh meninggalkan segala sesuatunya. Artinya rela berkorban bagi Kristus. Tuhan nih mau utang. Tuhan akan bayar selama kamu di bumi. Dan Tuhan akan tetap kasih bagianmu di surga nanti. Yang percaya bilang amin.